Berusahalah untuk mengerti motif asli dari seseorang yang berusaha dengan keras tetapi gagal. Bersabarlah untuk melihat bagaimana seseorang yang sukses bisa berhasil pada akhirnya. Van Lee adalah seorang pria kaya raya yang hidup kira-kira 2500 tahun yang lalu. Dia bekerja sebagai kepala komandan di ketentaraan Provinsi Yue yang terletak di sebelah timur pantai Cina. Pada suatu ketika, setelah dikalahkan oleh negara tetangganya, Provinsi Wu, raja dari Yue ditangkap dan dipekerjakan sebagai budak di peternakan raja dari Wu selama 3 tahun. Setelah dibebaskan, raja dari Yue berusaha sekuat tenaga selama 20 tahun untuk membangun kembali kekuatan negaranya. Akhirnya dia dapat mengusir Wu dan memaksa rajanya untuk bunuh diri. Maka dia telah membalas dendam atas penghinaan yang dideritanya. Semua ini dapat berhasil berkat jasa Van Lee. Ketika segala pengorbanan dan jasa-jasanya telah dihargai oleh raja, Van Lee memohon untuk dibebas tugaskan karena dia mengetahui bahwa raja dari Yue adalah seseorang yang mau berbagi kerja keras tapi tidak mau berbagi hasil dari kemenangan yang didapatkannya. Seorang teman dalam kesusahan, tapi bukan seorang teman dalam perdamaian dan kegembiraan. Dengan berbekal penghargaan yang sangat banyak dari raja, Van Lee memutuskan untuk pindah ke provinsi Qi. Di sana dia berhasil mengelola sebuah peternakan dan menjadi seorang jutawan. Dia mempunyai 3 orang anak. Pada suatu hari, anak yang kedua ditangkap dengan tuduhan membunuh di provinsi Chu. "Jika anak saya terbukti membunuh," kata Van Lee kepada keluarganya, "dia dapat dihukum mati. Tetapi anak dari seorang jutawan tidak harus mati di pengadilan." Dia memberikan anak bungsunya emas sebanyak 20.000 ons dan menyuruhnya untuk pergi ke Chu untuk melihat apakah dia dapat mengeluarkan kakaknya dari penjara. "Sebagai anak yang tertua, saya seharusnya yang pergi," bantah anak sulungnya. "Tetapi Bapak mengutus adik bungsu untuk mewakili saya. Saya merasa malu bahwa Bapak tidak membiarkan saya melaksanakan tugas saya. Saya merasa bahwa saya adalah anak yang tidak berharga." Dan dia mengancam untuk bunuh diri. Istri Van akhirnya ikut campur. "Jika kamu mengutus anakmu yang bungsu, dia mungkin berguna, mungkin juga tidak. Tetapi kita pasti akan kehilangan anak sulung kita. Apa bagusnya jika seperti itu?" Van akhirnya menyerah dan setuju untuk mengirim anak sulungnya. Dia menulis kepada seorang temannya bernama Zhuang di Chu. "Berikan surat dan 20.000 ons emas kepada Tuan Zhuang," katanya kepada anaknya. "Biarkan dia melakukan apapun yang disukainya dengan uang ini dan jangan pernah mempertanyakannya." Anaknya berangkat dengan membawa serta tambahan emas miliknya sendiri. Rumah Tuan Zhuang sangat besar. Dia membaca surat itu dan menerima uangnya. "Pulanglah segera," kata Tuan Zhuang kepada anak muda itu. "Saya yang akan menyelesaikan masalah ini." Tetapi anak sulung Van memutuskan untuk tinggal di kota tersebut. Dia menemui pejabat tinggi pemerintahan atas inisiatifnya sendiri dan memberi pejabat itu uang miliknya sendiri. Tuan Zhuang mempunyai reputasi yang sangat baik di negaranya sebagai seorang yang dapat dipercaya. Raja sangat menghargainya. Zhuang tidak bermaksud menyimpan emas tersebut. Dia akan pergi mengembalikannya kepada Van Lee setelah dia menyelamatkan anak keduanya. Kemudian dia pergi menemui raja dari Chu untuk mengatakan bahwa tanda-tanda astrologi menunjukkan akan timbul bencana di waktu dekat ini. "Apa yang harus kita perbuat untuk menghindarinya?" tanya sang raja. "Sebuah pengampunan dari Yang Mulia mungkin dapat menghindarkan kita dari bencana tersebut," usul Zhuang. "Sangat bagus," kata raja. Kemudian dia memerintahkan untuk mengunci kas keuangannya. Ketika pejabat tinggi pemerintahan mendengar kabar ini, dia memberitahu anak sulung Van Lee bahwa akan ada pengampunan di waktu dekat ini. "Bagaimana kamu dapat mengetahuinya?" Pejabat itu menjelaskan. "Sebelum sebuah pengampunan diberikan, raja lalu mengunci kas keuangannya karena takut pencuri-pencuri mungkin akan mengambil kesempatan. Dan kemarin raja memerintahkan untuk mengunci kas keuangan." Anak sulung itu sangat gembira mendengar bahwa adiknya akan segera dibebaskan. Dia mengunjungi Tuan Zhuang lagi karena berpikir bahwa tidak gunanya memberikan begitu banyak uang kepada Tuan Zhuang. Tuan Zhuang sangat terkejut melihatnya.
Kamu masih di sini. Saya pikir kamu sudah pulang ke rumah. Ya, saya masih di sini. Saya akan pulang ke rumah dengan adik saya, karena sekarang akan ada pengampunan dari Raja. Saya mari untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Tuan Yuang melihat ada maksud lain di balik kedatangannya. Mari masuk, dan ambillah emasnya kembali, katanya. Anak sulung itu begitu gembira mendapatkan emasnya kembali. Tuan Yuang sangat sedih. Dia merasa bahwa dia telah diperdaya oleh anak muda itu. Maka dia kembali menemui Raja. Yang Mulia memutuskan untuk memberikan pengampunan karena percakapan kita yang terakhir. Tetapi sekarang ada kabar burung bahwa anak dari seorang pria kaya, Fan Li, dituduh membunuh dan keluarganya menyuap pejabat Anda. Kabar burung itu mengatakan bahwa pengampunan itu diberikan hanya untuk menyelamatkan anak orang kaya dan bukan benar murni sebuah pengampunan. Itu tidak masuk akal, kata sang raja dengan sedihnya. Pengampunan itu dibuat bukan untuk orang kaya. Kamu tahu itu. Karena marah, dia memerintahkan untuk segera menghukum anak kedua Fan Li dan pengampunan keesokan harinya. Si anak sulung pulang ke rumah dengan membawa mayat adiknya. Seluruh keluarga menangis, tetapi sang ayah tetap terdiam. Dari awal saya sudah mengetahui hal ini akan terjadi, kata Fan Li. Bukan karena putra sulungku tidak mengasihi adiknya, tapi dia hanya tidak dapat menguasai dirinya. Dia adalah seorang yang tamak, karena sewaktu muda, dia lalui masa-masa sulit dengan saya untuk bangun kekayaan keluarga ini. Sedangkan anak bungsu saya hidup di waktu yang lebih enak. Ketika dia masih muda, dia mengendarai kereta yang mewah dan pergi berburu kelinci dan kuda yang bagus. Dia sudah terhidup mewah, karena dia tidak mengerti susahnya mencari uang. Oleh karena itu, saya ingin mengirimnya ke Chu, karena dia begitu royal dengan uang. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan anak sulung saya. Bagaimanapun juga, dialah yang akhir membunuh adik. Fan Li mengerti karakter anak sulungnya dengan baik dan sudah memperkirakan apa yang akan terjadi. Jika dia benar-benar ingin menyelamatkan anak yang kedua, kenapa dia tidak pergi ke sana sendiri? Mengapa dia gagal untuk memberitahu kelemahan anak sulungnya kepada temannya? Betapapun bijaksananya, dia telah gagal terhadap anaknya sendiri dan terhadap temannya.